Jadi hari ini saya kebagian, mudah-mudahan nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Tapi saya yakin kalau sudah masuk materi anggaran, sarpras itu pada melek semua nanti akhirnya. Tapi waktu saya nggak banyak itu karena memang kebetulan sebenarnya tadi jam berapa ada kepentingan saya munculkan dan ini juga sudah sore masih ada masukan. Saya hanya cerita sekilas tentang perencanaan berbasis data. Tadi sudah dapat materi rapor pendidikan ya. Jadi rapor pendidikan itu sekarang kan digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ke depannya. Jadi salah satunya adalah sekolah itu sekarang tidak ada lagi akreditasi ABC. Itu ke depan seperti itu. Kita nggak tahu kalau bicara tahun 2026 apakah masih seperti itu atau enggak, ya itu kebijakan sementara seperti itu. Jadi nanti rapor pendidikan itu yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, di kami sebagai fungsional perencana karena tugas kami merencanakan semua kebutuhan di dinas, itu akan menjadi dasar kami dalam merencanakan kegiatan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi sarpras bukan lagi menjadi indikator untuk suatu sekolah lebih bagus. Saya bilang salah satu indikator ya, bukan indikatornya. Jadi indikatornya kan sudah jelas, mutu pembelajaran, mutu pendidikan. Ini tidak usah kenalan ya. Nah, dia berawal dari ini dulu. Secara makro, apa sih sebenarnya dokumen perencanaan daerah itu? Dokumen perencanaan daerah itu ada yang namanya RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, itu disusun setiap 20 tahun sekali. Jadi 20 tahun itu sudah ada dokumen kita Bapak Ibu juga di Banjarnegara itu untuk dinas pendidikan itu mau seperti apa 20 tahun ke depan. Nah, kemudian dari RPJPD ada lagi dokumen yang disebut RPJMD. Ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMD ini disusun oleh kepala daerah terpilih. Jadi setiap 5 tahun Bapak Bupati, Bupati terpilih itu berkewajiban menyusun dokumen. Semua OPD, semua dinas ada di situ. Jadi dinas pendidikan dari 20 tahun di breakdown 5 tahun itu mau diapain? Misalnya sama kan ada di RKJM ya, sekolah ya. Itu setiap 5 tahun atau setiap 4 tahun ya harus sekolah ya. Nah kalau di Pemda kita harus menyusun RPJMD ini setiap 5 tahun. Kemudian dari 5 tahun RPJMD ini setiap tahun di breakdown namanya RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun ke depan. Nah tadi kami baru selesai tahapan RKPD untuk 2023. Jadi untuk 2023 ini sudah mulai penyusunannya, ini tahun depan itu sambung ya Mas Bimo. Nah, tahun depan misalnya sambung itu dapat apa itu sudah mulai dirancang. Mana lagi? Bawang 2023 itu kegiatan-kegiatan itu sudah mulai dirancang dari N-1. Karena tugas dari perencanaan, namanya perencanaan itu juga termasuk yang swasta Bapak Ibu. Yang swasta juga demikian, dapat juga alokasi anggaran dari dinas. Kalau pendidikan berarti dinas pendidikan ya kalau sekolah-sekolah yang swasta itu. Tapi mekanismenya melalui hibah atau melalui aspirasi dewan atau pokok pikiran dewan yang disebut seperti itu. Pak Buran, saya Pak ya. Seperti itu, sering banget juga yang dapat ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi memang komunikasinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa, silahkan berkomunikasi dengan teman-teman beliau-beliau karena beliau kan punya kepentingan juga, artinya dalam tanda positif kepentingan konstituen mereka dari situ di sekolah mana ini juga memajukan dunia pendidikan. Jadi sumber anggaran tidak hanya ada di dinas, tapi di anggota teman-teman anggota dewan juga sama seperti itu. Jadi kalau misalnya di dewan di dinas sudah alokasi anggaran kami terbatas, ya sudah Bapak Ibu bisa mengupayakan dari teman-teman anggota dewan. Ini tadi RKPD, kemudian setiap OPD membuat dokumen yang disebut Rensa. Jadi dari RPJMD tadi kan 5 tahun, RPJMD ini skala besar makro sekabupaten. Setiap OPD harus menyusun Rensa. Rensa ini adalah penjabaran dari RPJMD. Jadi rencana strategis dari perangkat daerah. Di Dipura rencana strategisnya 5 tahun ke depan seperti apa. Awal tahun kami sudah keliling ke semua korwil, sudah kami sampaikan rencana strategis atau rencana pembangunan daerah kebijakan di Dipura untuk akan fokus di 4 korwil. Karena memang selama ini karena ini 3 tahun, karena ini kasuistik ya, karena besok pemilu kadanya itu 2026. Jadi biasanya Rensra ini disusun 5 tahun, ini disusun 3 tahun, jadi 23 sampai dengan 26. Nah kemarin kami sudah keliling sampaikan ke teman-teman kepala sekolah di setiap korwil
untuk 4 tahun atau 3 tahun ke depan, Korwil Padanarun, Wanayasa, Kalibening, dan Bulan yang menjadi sasaran prioritas. Bukan mengesampingkan korwil lain atau sarana prasarana di korwil yang lainnya, tapi memang intervensi setelah kita analisa bareng-bareng itu di 4 korwil tersebut untuk khususnya untuk pembangunan sarpras masih membutuhkan sentuhan yang sangat luar biasa. Bu Parijim ada? Ada Pak. Ya, ada ya Bu ya. Wanayasa saya sudah ke Lubuk Sayom seperti itu, sudah ke Jatilawang 4 itu. Saya sudah tanya berkali-kali ketika sampai di Batur, saya tanya ada nggak yang sekolahnya masih anak-anak kita masih BHP di kebun. Yang ada cuma dikali di Wanayasa ya, masih ada ya. Ya itu kan berarti ya memang ya itu PR kita bersama. Malu kita Pak. Sekolahnya juga Jatilawang 4 itu sekolahnya luar biasa, sudah berapa tahun kayak zaman Majapahit. Iya, zaman Majapahit. Untuk gunung jadi anak-anak kelas 4 itu kalau naik kelas harus turun ke Jatilawang bawahnya. Kan kasihan kan, kita takut malah ATS jadi tinggi. Ya kalau kita melihat SD 2, SD Gradigan 4, SD Gradigan 1 luar biasa gitu. Tapi ternyata yang di atas atas. Makanya ketika kita merencanakan suatu kegiatan, ketika membuat perencanaan ya harus ada prioritas. Tidak perlu semuanya kita cover dalam waktu yang sama. Jadi ada jenjang waktu, ada jenjang yang harus kita lakukan secara ketat. Ini kalau misalnya dulu berapa sekolah mana dulu harus seperti itu idealnya seperti itu. Itu Rensa, kemudian dari Rensa 5 tahun Renja. Nah Renja tadi sama juga breakdown dari RKPD. RKPD setiap skala kabupaten nanti dicapai mau ngapain dalam waktu tahun ke depan, terus kemudian dinas-dinas lainnya. Nah di Dikpora kita harus menyusun Renja. Jadi 1 tahun ke depan itu mau ngapain semua anggarannya ada di Renja, rencana kerja. Nah ini hubungannya dokumen tadi sekilas seperti itu RPJMD, Rensra, RPJMD, RKPD, Renja. Ini yang musuh Bapeda. Bapeda atau Badan Perencanaan, sekarang namanya Baperitan. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Ini kalau daerah, kalau kita di Dikpora ya berarti tugas kami di subkoordinator perencanaan adalah menyusun dokumen. Jadi memang gawean PP yang kayak buat skripsi Bapak Ibu. Skripsi yang harus diujikan setiap saat di dewan itu kami tadi sampai berdarah-darah yang ya, biasa seperti diskusi kayak di TV-TV itulah. Kemudian tadi juga berbarengan dengan teman-teman tenaga pendidik yang non kategori, ya audiensi lah. Jadi mereka mau berangkat ke Jakarta, dapat undangan dari Kemenpan karena P3K selama ini hanya untuk guru. Tadi mendampingi di DPR, mungkin difasilitasi untuk Jakarta besok hari Jumat dan Sabtu. Itu. Nah ini arsitektur sebagai gambaran apa sih proses perencanaan penganggaran kita setiap tahun itu seperti apa sih? Dari RPJMD turun ke RPJMD, RPJMD kemudian setiap OPD membuat Rensa. Ini harus ada dulu dokumen ini. Tidak mungkin ujuk-ujuk minta apa ada kegiatan tanpa muncul di dokumen. Jadi misalnya SD Sambong mau mengusulkan pagar gitu kan. Ya kita idealnya harus melihat apakah di dokumen Renstra 5 tahun yang lalu itu muncul nggak SD Sambong. Mestinya kalau disinkronkan dengan kalau setelah RPJPN ya Mas Wisnu. Itu kan ada. Saya pengen 5 tahun ke depan sekolah saya pagarnya jadi tingkat 2 misalnya. Atau pengen sekolahnya punya tingkat juga seperti itu. Itu harus mulai dipikirkan Bapak Ibu sebagai pimpinan satuan pendidikan ketika buat RPG kalau sekolah saya belum apa RKJM itu bukan hanya tentang kurikulum dan sebagainya. Seperti ini sudah mulai dipikirkan. Jadi sekolah saya itu 5 tahun mau saya apain gitu. Jangan misalnya jangan cuma bilang paling aku ini orang suwi lain seminari tinggal Pak Jali tidak mandi gitu. Jangan kayak gitu ya. Tapi paling tidak ketika kita ada di situ, di situ kan mau siapa ini sekolah saya, oh perpusnya tak tambah misalnya, atau memori tak tambah. Itu sudah dipikirkan N-1 kalau perlu N-5 muncul di Renstra Bapak Ibu masing-masing. Karena ini yang menjadi dasar kami di dinas juga menyusun Renstra teman-teman gitu. UAPPS setelah Renja, RKPD baru nah. UAPPS ini adalah kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Ini kita yang usul. Hari ini UAPPS tadi. Jadi ini duitnya itu berapa sebenarnya? Ketika teman-teman sekolah swasta juga meminta anggaran untuk hibah, karena hibah adalah kewenangan maksudnya lebih banyak diberikan aspirasi oleh dewan.
Jadi alokasinya berapa itu harus disinkronkan dengan yang ada di dinas gitu. Artinya sekolah kalau hibah kan karena terbatas ya ada ketentuannya. Kalau tahun kemarin sudah hibah 2 tahun berturut-turut itu tidak boleh menerima hibah. Jadi kalau tahun ini misalnya ada kurang sudah menerima, ya berarti istirahat dulu Pak, gantian sekolah swasta lainnya, MI Muhammadiyah misalnya. Itu dikabur. Meskipun Bapak Ibu mengajukan ke dewannya ke kami, pasti kami akan coret. Gitu. Ya pasti biasa saya tuh, makanya kalau saya gelem udah biasa coba sampai di pahit turun pokoknya itu kalau di PP itu di mana seperti itu Pak. Tapi yang penting kami mendengar mana Pak Ibu, kita harus tahu komposisi anggaran dinas itu. Sampai apa? Bapak Rizky anggaran dinas berapa Bu? 751 miliar. 750 miliar setiap tahun. Ya 750 miliar setiap tahun. Ya 550 miliar untuk menggaji kita semua. Berarti kan tinggal berapa? Belum yang bosnya 100 miliar bos SD dan SMP. Jadi kurang lebih itu 5% lah komposisi untuk kegiatan kita. Sebenarnya memang kurang, tapi kalau versi undang-undang sesuai undang-undang itu ya 20% itu sudah memenuhi mandatory spending, istilah mandatory spending kita itu 20% alokasi APBD atau APBN itu untuk dinas pendidikan. Nah, karena 750 miliar berarti APBD kita 2,1 triliun, berarti sebenarnya sudah memenuhi karena paling tidak kan 400. Hanya masalahnya tadi gaji tadi 550 miliar itu masuk dalam komposisi APBD. Jadi ya itu kebijakan dari pemerintah pusat seperti itu. Nah di UAPPS ini tadi proses penganggaran kebijakan umum prioritas plafon anggaran sementara ini secara umum gambaran seperti ini. Nah, kemudian kami sampaikan ini perencanaan data adalah proses berkelanjutan integrasi dalam siklus perencanaan tata daerah. Di dunia pendidikan sekarang itu ada namanya rapor pendidikan. Itu yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumbernya. Prinsipnya dari rapor pendidikan itu Bapak Ibu mengidentifikasi, kemudian merefleksikan di masing-masing satuan pendidikan, baru dibenahi. Jadi kuncinya 3, identifikasi, refleksi, kemudian dibenahi. Seperti apa? Dianalisis akar masalahnya. Kalau misalnya rapor pendidikannya yang merah-merah itu yang juga kompetensi, kalau literasi operasi kegiatannya apa? Berarti ya Bapak Ibu ketika menganggarkan kalau sumber dananya dari bos, berarti ya ditamakan yang itu dulu gitu. Tadi dari awal saya sampaikan Sarpras bukan merupakan indikator utama untuk sekolah. Yang utama sekarang adalah mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran dilihat dari mana? Dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan dari mana asalnya? Dari ANBK. Jelas sekarang kita pakai ANBK. Nah, asesmen nasional berbasis komputer. Nah, ketika anak-anak itu mengisi ANBK itu kan ya pasti jujur lah kebanyakan lah. Kalau kita mungkin nggak tahu betul itu aneh sih gitu ya. Itu kan anak-anak kan ada pertanyaan yang aneh-aneh ya, ada lucu-lucu. Apakah Anda pernah dipertontonkan bagian tubuh oleh teman Anda? Itu kan ada di survei karakter, pertanyaan itu. Kalau di sekolah Bapak Ibu menjawab itu iya, mayoritas iya dari yang ikut ANBK itu, berarti ada sesuatu tanda tanya tentang kekerasan seksual di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi yang namanya kekerasan seksual itu kan tidak hanya berupa fisik, verbal juga bisa seperti itu. Nah itu ketika Bapak Ibu membaca rapor itu kan data berarti ya. Berarti bisa dipikirkan, oh berarti saya harus ngapain ini ketika rapor saya kekerasan seksual, indikator kekerasan seksualnya merah. Nah Bapak Ibu bisa menyelenggarakan kegiatan itu di 8 SMP kan muncul standarisasi proses itu kegiatan-kegiatan bagaimana upaya mencegah kekerasan seksual atau perundungan itu kan boleh. Contoh kegiatannya nanti bisa di breakdown, cari narasumber dari Dinas Sosial PPA Perlindungan Perempuan dan Anak Banjarnegara. Ada itu. Kita punya teman-teman psikolog dari rumah sakit juga ada, dari Dinsos juga ada psikolognya itu. Jadi itu bisa dijadikan prinsip merangkai suatu kegiatan ketika Bapak Ibu sudah menguasai menganalisis rapor pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu. Oh ini tadi sudah ya. Oke. Tadi mengidentifikasi. Nah ini kami sampaikan sekilas jadwal perencanaan daerah sampai tahap penyelesaian hidup. Nah ini barangkali sebagai gambaran jadwal-jadwal ini periode-periode kami melakukan perencanaan. Bapak Ibu jangan merasa yakin bahwa sekolahnya akan mendapat alokasi anggaran.
hati-hati. Karena prosesnya sangat dinamis. Bisa jadi tiba-tiba awal tahun Mas Wisno sudah ketemu kami atau sudah si muridnya sudah diverifikasi Pak Daryono ke kami diskusi, oke, sambung banyak. Tiba-tiba ada longsor setengah jalan. Mau tidak mau kan, suka tidak suka kami harus menganalisa itu menjadi prioritas kami kan. Karena di perencanaan harus ya seperti itu Bapak Ibu. Ya harus prioritas mana yang harus kita dahulukan. Ya gambarannya tadi kami di Dewan banyak sebenarnya ketika kami ditanya kita diskusi itu prioritasnya mana untuk di Pura yang perubahan itu kami sampaikan segini banyaknya. Tapi kalau segitu banyaknya yang kami sampaikan, saya kemarin sudah fokus ke toilet, semua toilet, pokoknya saya adakan toilet. Ternyata alokasi yang saya dapatkan tidak sesuai, makanya kan bisa dinamis. Ya kami harus benar-benar selektif, harus benar-benar analisa sekolah mana yang benar-benar membutuhkan gitu. Apakah mungkin Sambung lebih prioritas daripada Jatilawang lebih prioritas daripada Gumbel lebih 7 misalnya gitu. Ada yang Gumbel 7? Tidak ada, tidak semuanya ya. Pamer, saya sudah sampai Gumbel 7 sih. Korwil Susukan. Rakyat bosan. Korwil Susukan mana? Korwil Susukan. Mandiri. Saya kemarin ke Gumbel 7 Pak. Sendirian naik motor. Gitu kan Ruk 9 itu gimana? Apa itu? Gimana? Gulung Tapi 9 itu di sebelah Gunung Dhuwur, bukan? Di Gunung Dhuwur itu? Oh iya. Biasa tapi lewatnya saya satapak dari Gumbel Pulau 5, saya turun ke jalan desa. Ya karena saya hobinya touring jalan-jalan dari sambil jalan. Kemarin saya barengan sama teman-teman BPK Baperliban sama DPU lewat Tinggi Lor, SD Tinggi Lor sana. Padanarung, melihat Padanarung ke Pak Darto sampai bosan nggak usah lewat sana itu. Makanya saya nggak mampir lah, bukan paling ya kopi hitam wis bosan kopi Padanarung. Rasanya kopi lainnya. Iya ada. Padanarung terus ke Plorengan, kali bening Pak Gus, Plorengan. Saya 12 tak seminggu sana Pak. Tapi wilayah Pekalongan yang putar lagi. Ya karena memang sama Baperliban punya program untuk tahun ke depan itu daerah-daerah perbatasan akan diprioritaskan untuk pembangunan jalan Gapura lah, contohnya gitu ya. Jalannya sih sudah oke kebanyakannya. Nah kami di Dipura diajak yang senang karena kemarin bulan Juli aku siap. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah perbatasan akan menjadi prioritas utama untuk pembangunan. Ibaratnya kita magrung lah ketika masuk kerja tuh SD Plorengan berapa itu Pak Gus? 2 ya? Itu nanti insya Allah untuk pagar lah minimal ya. Ben kita magrung seperti itu. Nah mungkin Gumbel 7 kayaknya kayak gitu. Kalau saya kan gak pernah janji, sebenarnya tak sampaikan gitu kan. Kalau ada yang swasta di paling ujung ya monggo nanti disampaikan. Karena itu prioritas dari DAPD di anggaran pemerintah daerah. Kita kan tidak mengamankan kebijakan. Termasuk desa miskin Pak. Jadi kadang itu makanya kami sampaikan dinamis ketika ada kebijakan baru entah itu dari pusat dari provinsi ya kita di perencanaan ya harus segera mengubah haluan. Sudah kita rencanakan bagus-bagus artinya sudah ideal tiba-tiba ada seperti itu. Kemarin ada juga yang harus diintervensi oleh Dipura desa miskin. Jadi kami mendapat Banjarnegara itu kan ada 54 desa miskin ekstrim. Setiap dinas mendapatkan kewajiban untuk mengintervensi desa tersebut masing-masing 2. Di Dipura mendapatkan tugas mengintervensi 2 desa yaitu Lawen dan Somowangi. Berarti Padanarung dan Purwanegara, Mandiraja. Kemarin hadir Korwil Mandiraja siapa ya Bu? Korwil Mandiraja? Kemarin yang hadir siapa ya? Salwa. Bu ya. Itu yang hadir di Somowangi. Nah ketika kami mendapatkan tugas seperti itu, kami kemarin tahap awal kami perencanaan di 2 desa itu mau kita apain sih sebenarnya sih kemiskinan di sana apa yang mau jadi ya semuanya sama Lawen juga ini ya Pak Darto ya Lawen kayaknya ya maju-maju masalah tapi ya itulah kadang kalau kita cerita data itu ya kadang kita ada ketawa sendiri kadang enggak ini desa Lawen kok desa miskin desa Somowangi kok miskin tapi itu kriteria yang ada di BPS yang membuat kriteria itu kan juga. Jadi intervensinya karena kita di Dipura ya salah satunya ya
sarana prasarananya mungkin kedepannya akan kita coba membuatnya metodenya melalui swaklola Pak. Jadi ketika membangun sekolah tahun 2023 sampai 2026 untuk 2 desa tersebut, di sekolah yang ada di Desa Lawen apakah itu swasta atau negeri, dan sekolah yang ada di Sumowangi apakah itu swasta atau negeri, akan kita berikan secara swaklola kalau itu memang sarpasnya dibutuhkan. Tapi banyak juga tidak cuman SD yang PAUD di 2 desa tersebut di Lawen, makanya mungkin nanti dari teman-teman bidang PAUD lebih banyak koordinasi ke Bapak Ibu Korwil yang di Desa Lawen dan Desa Sumowangi tadi. Itu gambarannya seperti itu di sana. Nah, kembali ke sini. Tahapan-tahapan ini sudah timeline ini diatur di Permendagri, sudah rigid, jadi setiap bulan ini harus kita lalui UAPPS. Ketika di awal mengusulkan berbagai macam kegiatan, berbagai macam sekolah, itu awal tahun itu pasti sudah banyak. Sampai di sini ke bawah pasti mengerucut. Mengerucut artinya karena anggaran kita terbatas Bapak Ibu di UAPPS sampai penetapan itu. Nah, proses-proses seperti ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Jadi memang tidak serta-merta ketika Bapak Ibu mengusulkan pasti langsung di ACC, karena dinamikanya sangat tinggi dan membutuhkan perjuangan. Ya sama lah. Artinya ketika Bapak Ibu boleh balik ke dinas, yang penting kami titip jangan putus asa ya Pak ya. Mau dinas pirang-pirang tahun paling kurang di ACC karo dinas ini. Sebenarnya bukan nggak di ACC, tapi ya kayak gini prosesnya ini. Banyak sekali. Itu hampir tiap hari, makanya saya kadang kalau gelingan Pak Daryono rambutnya tambah putih sih ya gitu. Gitu. Jadi tapi ketambahan pada senang wah gitu wangi Mas juga dulu nggak tahu jadi seperti apa, tapi sekarang banyak yang WA ke saya. Ya aja nggak apa-apa ya. Oke, matur kemana ada yang datang dari selain Jatilawang 4 dari Lampok juga datang. Ada sudah lama yang mana tuh Pak yang listrik ya? SD Kalilandan 2 Lampok, mana Korwil Lampok. Jadi Pak Korwil Lampok. Nah kalau jangan ngetok nggak Kalilandan 2? Permasalahannya apa? Iya, Pak siapa tuh tunggu itu ya? Ya boleh satu tunggu. Sekolah dari dulu kok nggak ada listriknya, jangan-jangan anak pakai petromat ini Mas. Ya karena kurang komunikasi sebenarnya. Ya bisa kok. Kemarin langsung kita coba ditanya itu. Jadi dengan saya tunggu dalam waktu 1 minggu ke PLN. Tadi tanya, Pak nanti Mbak bayarnya berapa? Kata gaya seperti itu. Insya Allah nanti kalau berubah dulu. Tapi minimal sudah ada komunikasi kan tahu masalahnya. Ternyata Mandan bingung rakyat takut sekolah orang listrik itu anak-anak gimana gitu. Bagian lalu mau di rumah penduduk gitu. Nah seperti itu. Jadi kami selalu berkomunikasi. Saya selalu berkeyakinan tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan asal kita mau diskusi bareng-bareng seperti itu. Ini prosesnya. Nah ini rapor pendidikan dulu data-data itu dari sembarang-sembarang, kemudian sekarang sudah ada coding dan sebagainya, evaluasinya satu mengukur ini apa, salah satunya perencanaan basis data. Tadi kami sampaikan berbagai data, salah satunya Bapak Ibu harus pahami dan kuasai adalah rapor pendidikan di masing-masing sekolah. Nah ini rapor pendidikan itu kan sudah paham ya, Merdeka Belajar ini banyak episode, ini episode yang ke-19, sekarang makanya 21 atau 22 ya. Nah ini gambaran permasalahan daerah. Tingkat penggunaan terbuka di Banjarnegara masih sangat tinggi, nilai tukar petani ini tambah pusing nanti yang ini aja. Penduduk miskin kita itu Banjarnegara 16,23%. Ini data Bapak Ibu yang mengeluarkan BPS, karena bagaimanapun BPS sesuai Perpres 33 adalah instansi yang resmi yang berhak mengeluarkan data. 16,23% ya lumayan lah, nomor 5 Jawa Tengah dari bawah. Ya ini harus kita akui. Kemudian nah ini IPM, kalkulasi serta IPM, apa sih yang mengunjungi IPM itu? Misalnya IPM. Nah, indeks pembangunan manusia itu adalah ukuran keberhasilan suatu daerah dalam masa pembangunan. Indikatornya dari usia hidup, pengeluaran per kapita, kemudian PR kita di dunia pendidikan adalah rata-rata lama sekolah dan delapan lama sekolah. Banjarnegara kan masih 6,75. Artinya anak-anak kita sekolah itu hanya sampai kelas SMP kelas 2. Kelas 2 ya, 6,75. Kelas 2 saja tamat. Ini data real. Tahun 2021 ATS kita, angka tidak sekolah Banjarnegara itu 2.754. Paling banyak wilayah Medan. Kemudian Wanayasa, ATS tinggi Buarising, Kali Gede.
ya karena wilayahnya luas ya, makanya kan wilayah-wilayah tersebut memang menjadi sasaran prioritas kita untuk 3 tahun ke depan. Itu yang perlu kita gali bersama, apakah hanya dari sektor sarpasnya atau mungkin bisa jadi dari yang lain-lainnya. Ini harapan lama sekolah 11,63, artinya ya harapan lama anak-anak kita ya masih di sekolahnya paling di SMA saja, ibaratnya ya orang itu seperti SMA cukup lama. Jadi saya pernah jalan-jalan ke Batur, ada anak-anak yang bawa apa? Korwil Batur, tadi nggak pakai masker ya? Tadi dari pakai masker. Tadi pakai masker. Kesannya pasti kemana kan? Saya pernah jalan-jalan, tapi sebelum lama, baru berapa sebelum di Jepura. Saya jalan-jalan waktu juga Perlibat, karena waktu itu juga lagi nyari data. Loh, tidak sekolah loh. Anak-anak usia SMP. Dan jawabannya, loh Pak, kalau saya sekolah lah mungkin sekolah saya tumbas beras gue sinten. Ya kan saya bingung, berasnya berapa? 100.000, agak juga ya. Saya takutnya mau malah minta saya. Beras 100.000, dia bilang itu bisa buat 3 hari. Dia cuma bawa apa? Pupuk kandang ya, CF ya. Pupuk kandang 1 hari, 100.000 1 hari. Oh dia bawa handphone tapi, orang sekolah wagah. Ya karena sudah pegang uang, itu kondisi dia. Karena saya mangannya agak-agak. Itu hanya salah satu contoh di daerah Batu Pasir, masih ada seperti itu. Saya yakin itu di beberapa tempat Bapak Ibu masih banyak seperti itu. Kondisinya masih banyak. Tadi IPM sudah, IPM kita 7,86 sangat rendah. Nah, tadi RLS kita rendah. Dari tahun ke tahun selama 5 tahun ke belakang 2012 hingga 2021, capaian kita untuk RLS masih sekitar 6, kalau kita melihat di Jakarta itu apa Semarang aja lah, Semarang itu sudah 7 lebih gitu kan. Sama tetangga kita juga ya beda-beda sedikit. Inovasi tidak hanya dari dinas, tapi Bapak Ibu di masing-masing satuan pendidikan juga turut bagaimana meningkatkan literasi numerasi. Kalau kami karena memang ada 20 korwil, kemarin kurang lebih berapa ya? Berapa juta? 45. Ada yang 200 juta enggak? 40 Mbak. Ada yang korwil dapat 200 juta, bukan saya alokasikan. Enggak ada ya? Ya memang enggak ada. Kemarin kan di awal pada waktu saya minta memutuskan, monggo saya nggak pernah membatasi, karena yang tahu kebutuhan kan Bapak Ibu di korwil, masing-masing korwil. Tapi ketika kami verifikasi tadi prosesnya dinamis, jebule duit kurang, dan gitu. Nah, Petro Toge ya mohon maaf, jadi kayak gitu. Ternyata cukupnya 40 juta, ada yang 45 juta. Jadi monggo nanti di sendiri. Kan ini masih belum selesai, makanya masih tahapan. Nah ini ya kami verifikasi ulang. Jadi Bapak Ibu Kepala Sekolah KTGS masih kami sampaikan masing-masing korwil sudah kami tambahkan insya Allah di 2023 alokasi anggaran untuk peningkatan literasi numerasi. Peningkatan literasi numerasi ini salah satunya adalah untuk peningkatan kompetensi guru dan sebagainya. Terus kemudian lomba-lomba. Saya yakin sudah biasa dilakukan, tapi kan lumayan turunannya boleh begitu ya Mas Dino ya. Nanti korwil ini narik-narik orang akeh-akeh itu bisa anggaran gitu maksudnya. Ya sementara baru tahun